Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisi post-test pelatihan mandiri. Klik menu pelatihan mandiri, lalu masuk ke topik yang akan kita isi. Itu post-testnya topik yang asesmen SD paket A. Nah, asesmen SD paket A yang akan kita isi itu 3 modul memahami asesmen, modul menyiapkan asesmen SD paket A, sama modul 3 penggunaan hasil asesmen. Nah, kita isi dulu, tiga-tiganya kita belum isi. Kita isi dulu modul yang pertama, memahami asesmen. Isi post-testnya ini harus dipercentang hijau semua. Nah, kita akan isi kerjakan post-test. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaannya, Pak ini adalah seorang guru baru. Ia kesulitan untuk memahami kaitan antara pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak dan J menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu memahami. Ini jawabannya apa? Pak TJ yang pertama, menelaah pencapaian pembelajaran. Nah, untuk nomor 1 ini, jika soalnya seperti ini, jawabannya adalah satu dua berarti 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7. Jawabannya D. Nah, jadi yang jawabannya itu D. Di urutannya itu dari 1, menelaah pencapaian pembelajaran, 2, menurunkan pencapaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Dia langsung loncat ke 5, menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. 4 dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. 3, melakukan asesmen. Lalu 36, mengdiagnosis penguasaan murid. Lalu ke-7, lebih cepat. Kita klik selanjutnya. Pak Ian ingin mengetahui pencapaian belajar muridnya di materi IPA. Ia ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen 2 ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? Nah, ini jawaban itu melakukan penilaian antar teman saat mempresentasikan temuan mereka dalam percobaan IPA. Kemudian murid saling memperbaiki dan melengkapi teman mereka. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 3, Bu Alda akan melakukan tes untuk melakukan kemampuan menulis cerpen.
Untuk tes tersebut, sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen. Nah, asesmen mana nih? Itu jawabannya B, Rubik. Kita klik selanjutnya. Perhatikan di bawah ini. 1. Mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu. Untuk merencanakan perbaikan. Yang kedua, proses perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. 3. Untuk melakukan ini untuk mengetahui sejauh mana pencapaian. 4. Untuk mengetahui nilai pencapaian. 5. Mengetahui kekuatan dan kelemahan. 6. Merencanakan pola pendamping belajar yang dilakukan. Nah, ini fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah jawabannya itu 2 dan 3. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya, dan 3 itu untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, soal yang kelima, asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi untuk mengetahui proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi jawabannya adalah salah. B. Dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran, murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit, menggunakan tes tertulis sebagai salah satu alat ukur untuk mengetahui potensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip. Nah, jawabannya apa nih? Tidak sesuai dengan prinsip. Itu jawabannya A, menyeluruh. Nah, selanjutnya itu nomor 7, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang satu dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran, dapat digunakan untuk memetakan pengembangan proses belajar murid. 3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru. 4. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5. Dapat digunakan untuk proses hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat fungsi asesmen adalah itu 1, 3, sama 4. Nah, itu jawabannya adalah B. Selanjutnya, asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk coba pilih jawabannya yang mana. Ya, jawabannya itu C, untuk mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di tema berikutnya. Nomor 8 C.
Nomor 9, asesmen yang dapat dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah. Nah, jadi jawabannya apa? Ya, asesmen diagnostik. Nah, ini C jawabannya. Yang nomor 9 itu C. Selanjutnya nomor 10. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah. Jawabannya apa? Ya, jawabannya itu D. Membantu guru untuk melakukan strategi pembelajaran selanjutnya. Oke, sekarang nomor 11. Pernyataan yang benar mengenai kriteria pencapaian tujuan pembelajaran adalah. Jawabannya itu apa? Ya, jawabannya itu kriteria tercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru. Nah, yang mana nih? Merupakan sumber informasi bagi guru untuk melakukan tindakan selanjutnya penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi murid. Itu jawabannya adalah C. Selanjutnya, Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikutnya. Penyajian hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak saat pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi asesmen yang untuk digunakan Pak Didi adalah. Jawabannya itu melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya belajar dan gerak serta laporan pelaksanaan proyek. Nah, ini nomor 12. Cek ulang jawaban. Tentukan. Kita udah yakin, kita tentukan. Oke, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kembali ke modul. Kita akan isi yang modul kedua mengenai menyiapkan asesmen. Nah, ini menyiapkan asesmen modul 2 kita akan isi. Kita akan isi modul 1, 2, 3 mengenai psikotesnya. Nah, kerjakan psikotes. Kerjakan. Nah, hal yang pertama, mengidentifikasi kemampuan prasyarat yang perlu dimiliki siswa adalah langkah pertama dalam merancang asesmen diagnostik. Apa nih jawabannya, benar atau salah? Bertujuan itu jawabannya adalah benar. Oke, selanjutnya perhatikan pernyataan berikut.
menyajikan informasi yang nyata dan terkini mengenai kondisi murid. Pemetaan kemampuan yang sudah dibuat tidak dapat guru gunakan untuk bertujuan pembelajaran yang berbeda. Ketiga, dapat membantu guru untuk menyesuaikan laporan perkembangan murid yang lebih bermakna. 4. Pemetaan kemampuan yang sudah dibuat dapat guru gunakan untuk tujuan pembelajaran yang berbeda. Nah, ini jawabannya apa? Keuntungan menggunakan lembar amatan adalah, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah 1, 3, 4. Yang D. Selanjutnya, nomor 3, perhatikan beberapa tahapan penyusunan asesmen awal pembelajaran berikut. 1. Melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya. 2. Menganalisis rapor murid tahun sebelumnya. 3. Mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. 4. Menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. 5. Menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta. 6. Menggali informasi tentang murid seperti latar belakang, keluarga, motivasi, minat, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Urutkan mana yang sesuai dalam menyusun sebuah asesmen awal pembelajaran. Jawabannya adalah, coba tebak dulu jawabannya. Jawabannya adalah 2, 3, 5, 6, 1, 4. Itu jawabannya C. Oke, selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membuat catatan catatan yang berisi keterampilan spesifik yang dikembangkan. 2. Menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran. 3. Membuat pemetaan berdasarkan tingkat penguasaan murid. Nah, tahapan dalam menyusun lembar amatan adalah, jawabannya adalah satu, 3, 2. Itu jawabannya B. Oke, selanjutnya, hasil observasi guru terhadap murid yang berisi aneka indikator yang harus dikuasai murid dinamakan. Jawabannya adalah C. Lembar amatan. Selanjutnya, soal ke-6, soal terakhir di modul 2. Asesmen awal pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Jawabannya A. Benar, B. Salah. Jawabannya A. Jawabannya adalah A. Benar. Nah, benar. Cek ulang.
Kalau udah yakin, bisa dilihat lagi video ini, jawaban dari 1 sampai 6 itu apa. Kalau udah yakin, itu klik kumpulkan. Oke, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kembali ke modul, kita akan mengerjakan modul 3. Penggunaan hasil asesmen. Kerjakan post-test. Penulisan deskripsi di rapor murid berdasarkan pada jawabannya adalah D. Semua benar. Hal yang kedua, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak murid. 2. Pembelajaran bukan tentang pemahaman, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam, tapi tentang kecepatan. 3. Ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan murid akan sangat mempengaruhi performa murid. Tiap murid itu sama, memiliki jalan belajar yang beragam dan perlu dibandingkan dengan teman-temannya. 5. Mengkondisikan lingkungan belajar psikis di sekolah dan di rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Mana yang pernyataan yang kurang sesuai dalam penerapan pola pikir bertumbuh. Jawabannya adalah jawabannya adalah 2 dan 4. Selanjutnya, nomor 3. Perhatikan cuplikan percakapan guru bahasa Inggrisnya dan siswa berikut. Guru, menurutmu adakah yang bisa ditambahkan pada tes argumentasi buatanmu? Murid, judul. Kata guru, ya, menambahkan judul akan memudahkan pembaca mengetahui topik apa yang kamu angkat, bagaimana dengan sumber fakta yang kamu sampaikan. Murid, oh ya, benar Bu, aku lupa belum kasih referensi. Jawabannya adalah itu saran. Jawabannya D, saran. Selanjutnya nomor 4. Pengolahan nilai akhir didapatkan dari data
Jawabannya adalah itu C, asesmen formatif dan sumatif. Oke, jawabannya C. Lima, perhatikan salah satu hasil asesmen diagnostik siswa kelas 4 mata pelajaran matematika berikut. Sebagian besar kemampuan murid tentang satuan panjang dan berat belum memadai. Manakah bentuk tindak lanjut dalam hal strategi pembelajaran yang sesuai terkait hasil asesmen? Jawabannya adalah A. Mengubah strategi belajar yang sudah dilakukan, antara lain dengan mengganti alat bantu mengajar, materi lewat cara lain. Selanjutnya, nomor 6. Pak Karsan adalah kepala sekolah SMP Insan Maju. Mendekati akhir semester, ia mendapati bahwa mayoritas orang tua dalam keterlibatan belajar anak masih rendah. Respon dalam grup chat pun rendah karena mayoritas orang tua sibuk bertani. Sebagian murid juga masih kurang inisiatif untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Mengetahui hambatan belajar, keterlibatan orang tua paling tinggi yaitu saat pembagian rapor. Dengan kondisi seperti itu, sebaiknya strategi apa paling tepat Pak Karsan terapkan di sekolahnya? Jawabannya adalah D. Mengadakan konferensi belajar antara guru, murid, dan orang tua saat pembagian rapor. D. Jawabannya. Nomor 7. Seseorang yang memiliki pola pikir bertumbuh berkeyakinan bahwa kecerdasan dan bakat dapat dikembangkan seiring berjalan waktu. Usaha dan belajar yang diikuti sesungguhnya dan kesungguhan dan kekuatan. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Selanjutnya nomor ke-8, soal ke-8. Umpan balik adalah komentar atau respon terhadap karya dan proses belajar murid yang relevan dengan teknik penilaian formatif yang diberikan. Benar atau salah? Jawabannya A. Benar. Cek ulang jawaban. Nah, di sini kalau masih belum yakin bisa diulang lagi video ini. Dicek jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 8. Kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Kembali ke modul. Nah, modul 1, 2, 3 itu sudah centang hijau, artinya semua materi dan post-test sudah diisi dengan benar. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Dan selanjutnya akan kita isi itu aksi nyata atau yang dikumpulkan di PDF ini. Aksi nyatanya apa? Tonton juga video selanjutnya. Oke, terima kasih.